Siapa yang memberi pengayoman kepadamu di lokalitas itu, ya kasih perpuluhan ke hamba-hamba Tuhan yang khotbah keliling-keliling bagaimana? Ya saudara sih, wah kalau beli mobil, beli handphone itu kan artinya tabungannya harus banyak. Nah makanya, Shalom, selamat malam Dad. Saya mau bertanya tentang perpuluhan karena masih belum mengerti. Kan dikatakan bahwa perpuluhan untuk pekerjaan kerajaan sorga. Lalu kalau ada yang memberi perpuluhan ke hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, apakah salah? Tapi hamba Tuhan ini tidak berkhotbah di gereja-gereja. Beliau memberitakan firman dari rumah ke rumah karena sudah lumayan dikenal beberapa orang yang percaya Tuhan. Atau kita memberikan persepuluhan ke gereja yang tempat kita beribadah, atau memberikan perpuluhan ke tempat gereja yang membutuhkan, seperti gereja terpencil di pelosok-pelosok. Terima kasih Dad. Iya, jadi gini, kalau menurut saya ya, sebaiknya ketika saudara berbicara tentang memberi persepuluhan, berilah kepada gereja lokal di mana saudara bertumbuh dan saudara dilayani oleh pemimpinmu. Siapa yang memberi pengayoman kepadamu di lokalitas itu, ya kasih perpuluhan ke tempat itu, gitu kira-kira. Nah nanti kalau saya mau memberi buat hamba-hamba Tuhan di desa, atau memberi hamba-hamba Tuhan yang khotbah keliling-keliling bagaimana? Ya saudara sisihkan sendiri saja. Seperti saya punya kebiasaan. Setiap kali saya mendapatkan berkat ya secara materi, saya langsung pisahkan ada 10% yang saya beri untuk perpuluhan saya. Ya, saya memberi persepuluhan saya kepada Bapak rohani saya, Pak Jonathan. Itu saya selalu sisihkan. Lalu ketika saya mendapat berkat, saya juga ambil 5%. Jadi setiap berkat yang ada itu sudah langsung terpotong, 10% untuk persepuluhan, 5% itu saya simpan untuk benih, untuk saya memberi. Ya. Nah ini benih ini bisa pakai macam-macam. Saya bisa pakai untuk memberkati anak-anak dengan beasiswa sekolah. Saya bisa pakai memberkati pendeta A, pendeta B yang mungkin Tuhan gerakkan untuk diberi. Saya juga bisa pakai untuk ya macam-macam lah, namanya juga itu kita pakai untuk menabur. Jadi saya sisihkan 5% untuk menabur. Lalu saya juga sisihkan 10% untuk ditabung. Nah, ditabung itu untuk buat apa? Ya buat apa saja gitu. Namanya juga tabungan. Kalau saya kebetulan ada kebutuhan, ya itu saya pakai dari tabungan. Pengen investasi, saya ambil dari tabungan. Terus apa lagi ya? Saya pengen beli mobil, ya saya ambilnya dari tabungan. Wah kalau beli mobil, beli handphone itu kan artinya tabungannya harus banyak. Nah makanya menabunglah sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama jadi gunung, bukan cuman bukit. Ya pepatah bahasa Indonesia kan bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah saya bilang nggak mau saya pengennya gunung aja dikit-dikit lama-lama jadi gunung gitu saudara ya. Jadi saudara bisa mulai menyisihkan. Nah sementara sisa yang ada ya berarti sudah tinggal 75% lah ya. Sisa 75% itu saya pakai untuk operasional sehari-hari. Belanja, beli gas, bayar listrik, bayar pulsa telepon, ya semacam itulah. Beli bensin. Nah, kalau ternyata dari 75% yang tersisa kurang bagaimana? Ya, kita tinggal kotak-katik saja. Mungkin persentase tabungannya yang kebanyakan, ya berarti kita kurangi persentasenya, jangan 10% tapi 7,5 atau 7%. Kalau sudah mepet, tapi tetap ya diusahakan saudara harus tetap punya tabungan ya. Walaupun cuma 5%, 2%, pokoknya harus tetap ada tabungan. Nah kalau sudah dipepetin nih tabungannya, kok masih kurang, ya artinya gaya hidupmu yang harus diturunkan gitu kira-kiranya.
Kalau ternyata 75%-nya sisa bagaimana? Puji Tuhan, saudara bisa masukkan ke tabungan atau saudara bisa tambahkan ke pundi-pundi benih. Jadi saudara bisa memberi, menabur lebih banyak. Gitu kira-kira ya.